warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifa Yasna Novitasari dari kelas 12 MIPA 10 nomor absen 12. Pada kesempatan ini, saya akan menjawab 8 poin pertanyaan dengan tema pernikahan dalam Islam. Pertanyaan yang pertama adalah, apa sajakah hikmah dan nilai-nilai positif yang dapat diambil dari sebuah pernikahan yang sah secara Islam? Hikmah dan nilai-nilai positif yang dapat diambil dari pernikahan sah secara Islam adalah yang pertama, satu, dapat meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya atau sebaliknya merupakan ladang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga melakukan pernikahan merupakan sumber untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dapat memenuhi kebutuhan biologis secara sah dan halal. Sebagai manusia yang normal, manusia memiliki kebutuhan biologis yang harus disalurkan secara benar. Cara yang benar adalah menyalurkannya melalui lembaga pernikahan, sehingga pernikahan menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan halal. Yang ketiga adalah dapat memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa. Sudah menjadi titah Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap laki-laki memiliki jodoh seorang perempuan. Keduanya memiliki kebutuhan jiwa yang menuntut untuk dipenuhi. Ketika kebutuhan seorang laki-laki dengan perempuan dapat terpenuhi, maka dapat mewujudkan ketenangan dan ketentraman jiwa di antara keduanya. Yang keempat adalah dapat memperoleh keturunan yang sah. Segala bentuk hubungan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan menjadi sah dan halal setelah melakukan proses akad nikah. Keabsahan ini menentukan terhadap keabsahan keturunan. Sebaliknya, hubungan yang tidak didahului oleh proses akad nikah berarti merupakan perbuatan zina yang dapat mengakibatkan lahirnya keturunan yang tidak jelas statusnya. Yang kelima adalah dapat mengendalikan pandangan dan menjaga kehormatan. Pernikahan yang dilakukan melalui proses memilih dengan penuh hati-hati sesuai tata cara dan pertimbangan ajaran Islam dapat menundukkan pandangan dan mengendalikan nafsu biologis yang cenderung liar. Sehingga walaupun banyak wanita yang menggoda akan tetap teguh dan tidak mudah tergoda. Yang keenam adalah dapat membentuk keluarga yang islami. Pernikahan yang dilakukan sesuai ajaran Islam secara konsisten menjadi lembaga pelaksanaan nilai-nilai ajaran Islam. Nilai-nilai tersebut dilakukan melalui teladan kedua orang tua dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh anggota keluarganya, sehingga menjadi pusat dan penentu utama dalam membentuk rumah tangga yang islami. Pertanyaan yang kedua adalah, apa saja bekal yang semestinya dipersiapkan oleh masing-masing calon mempelai sebelum melangsungkan pernikahan? Bekal yang perlu dipersiapkan sebelum melangsungkan pernikahan, yang pertama adalah kesiapan usia. Usia memegang peran penting karena kematangan psikis, sosial, bahkan fisik sangat dipengaruhi oleh usia. Secara umum, seorang lebih siap menikah ketika sudah melewati usia 20 tahun. Dengan pertimbangan tersebut, maka rekomendasi yang paling tepat adalah menikah pada usia 21 hingga 25 tahun. Yang kedua adalah kesiapan finansial. Untuk menjalankan roda rumah tangga, pasti membutuhkan uang. Karena itu, dalam merencanakan pernikahan, persiapan finansial juga diperlukan. Misalnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, persiapan kehamilan, perawatan anak, bahkan hingga biaya pendidikan anak. Yang ketiga adalah kesiapan fisik. Berkeluarga membutuhkan kesiapan fisik untuk bekerja mencari nafkah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga melakukan aktivitas seksual karena itu merupakan kesiapan fisik yang harus diperhatikan. Yang keempat adalah kesiapan mental. Kesiapan mental akan menentukan bagaimana seseorang mampu menerima hubungan dengan peran baru, memikul tanggung jawab, serta sikap yang sehat dalam menghadapi kehidupan seksual.
kehamilan, persalinan, bahkan mertua. Mengingat berkeluarga tidak selamanya mulus dan indah. Yang kelima adalah kesiapan emosi. Jika seseorang masih suka marah-marah sampai sering berdebat ketika berbeda pendapat, maka kita harus belajar mengelola emosi terlebih dahulu sebelum melakukan pernikahan. Yang keenam adalah kesiapan sosial. Setelah menikah, seorang akan menghadapi lingkungan baru dan keluarga baru, bahkan tak jarang lingkungan pertemanan juga baru. Maka dari itu, mengasah jiwa sangatlah dibutuhkan dalam persiapan sebelum pernikahan. Yang ketujuh adalah kesiapan moral. Kesiapan ini meliputi sikap-sikap menaati perintah Allah Subhanahu wa taala, berlaku jujur dan bersabar kala menghadapi ujian, ataupun sikap-sikap moral lainnya. Yang kedelapan adalah kesiapan interpersonal. Seseorang yang memiliki kemampuan interpersonal akan menjadi pendengar yang baik, hingga mampu berdiskusi dan mendengarkan pendapat orang lain. Hal ini sangat dibutuhkan sebelum melakukan pernikahan. Yang kesembilan merupakan keterampilan hidup. Misalnya keterampilan dasar seperti merapikan rumah, membersihkan rumah, memasak, mengasuh anak, dan mendidik anak, menjalankan peran suami istri. Hal tersebut sangatlah dibutuhkan sebelum melakukan pernikahan. Yang ke-10 adalah kesiapan intelektual. Dalam keluarga, kemampuan intelektual bisa tercermin dari aktivitas pencarian informasi seputar kehidupan keluarga, agar dapat membina keluarga yang baik dan dapat membina keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Pertanyaan yang ketiga adalah jelaskan perbedaan konsep khitbah dalam Islam dengan konsep pacaran. Yang pertama dari sisi interaksi antar keduanya. Pacaran sah-sah saja apabila berpegangan, berpelukan, berboncengan, bahkan apabila lebih dari hal tersebut. Namun apabila khitbah tidak boleh berduaan tanpa mahram si perempuan. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah tentang larangan halawat. Yang kedua, dari sisi privasi atau kerahasiaan. Apabila pacaran, tidak ada rahasia lagi. Semua orang tahu jika seseorang laki-laki sering berduaan dengan seorang perempuan, berarti mereka pacaran. Namun apabila khitbah berlangsung secara rahasia, hanya diketahui oleh kedua belah pihak atau keluarga saja dan tidak diumumkan atau dirayakan. Yang ketiga adalah dari sisi kepribadian atau karakter si calon. Dalam pacaran penuh dengan kepura-puraan, berlagak seperti apa yang diinginkan pacarnya, padahal kenyataannya di belakang memiliki karakter yang kontradiksi. Namun apabila khitbah, kita bisa saling tukar biodata, boleh menanyakan kesukaan maupun kekurangan, tetapi tidak boleh berduaan, harus ada mahramnya. Boleh bertanya langsung atau lewat saudara maupun teman dan tetangga. Yang keempat adalah dari sisi waktu dan lamanya. Apabila pacaran, tidak ada batasan waktu dan tergantung pada kondisi di kedepannya. Namun, apabila khitbah, waktunya adalah relatif. Jika sudah setuju dan bisa memaklumi kelebihan dan kekurangannya, bisa langsung menikah. Bisa dalam hitungan hari maupun bulan, tapi tidak disarankan terlalu lama. Yang kelima adalah dari sisi perasaan antar keduanya. Apabila pacaran, tidak ada jaminan bisa terjaga. Inginnya malah berduaan terus, karena terjadi interaksi yang intens dan tanpa batas. Namun bila khitbah, insya Allah terjaga dengan baik, karena standar yang dipakai adalah hukum syariat atau hukum Islam, bukan perasaan masing-masing. Yang keenam adalah dari sisi status setelahnya. Apabila pacaran, pasti memiliki resiko yang besar, terutama di pihak perempuan. Kalau pacaran kemudian putus, peluang terjadinya fitnah sangatlah besar, karena tidak ada jaminan kehormatan sang perempuan. Apabila khitbah, resikonya hampir tidak ada. Jika khitbah tidak berlanjut, tidak khawatir terjadinya fitnah, karena berlangsung secara rahasia dan dalam koridor syariat. Pertanyaan yang keempat adalah apa saja rukun pernikahan dan apa yang kamu ketahui tentang mas kawin atau mahar dalam Islam.
Jadi, rukun pernikahan antara lain satu, yakni adanya calon suami yang sah untuk melakukan akad nikah dan memenuhi persyaratan yang ada. Yang kedua, adanya calon istri yang memenuhi persyaratan menikah dengan calon suami. Yang ketiga adalah wali. Seorang wali adalah seorang laki-laki yang berhak menikahkan anak perempuan dengan seorang laki-laki tertentu. Yang keempat adalah dua saksi yang bertujuan untuk mengetahui keabsahan proses akad nikah. Yang kelima adalah sigat, redaksi ijab kabul. Ijab adalah pernyataan seorang wali nikah, sedangkan kabul adalah pernyataan menerima pernikahan dari calon suami. Ijab dan kabul menjadi sah sebagai rukun dalam akad nikah apabila memenuhi persyaratan. Sedangkan untuk mas kawin atau mahar adalah pemberian yang wajib diberikan seorang laki-laki sebagai calon suami kepada seorang perempuan yang akan menjadi istrinya. Misalnya adalah rumah, kebun, membaca Al-Quran, peralatan sholat, emas, dan lain sebagainya. Pertanyaan yang kelima adalah apa yang disebut dengan keluarga sakinah? Berikan pandangan pribadimu tentang bagaimana keluarga bisa mencapai sakinah. Menurut saya, keluarga sakinah dikenal dengan perasaan at home atau di rumah, di mana merupakan keadaan dalam sebuah keluarga yang di dalamnya terdapat ketenangan atau ketentraman. Sepasang suami istri yang selalu berusaha membina kerukunan, orang tua dan anak-anak yang saling menyayangi satu sama lain. Keluarga bisa sakinah apabila dalam keluarga saling memaafkan, saling menghormati dan menyayangi, saling melindungi dalam kebaikan, dan bermusyawarah dalam mencari solusi permasalahan. Pertanyaan yang keenam adalah lakukanlah riset data di berbagai media massa di internet. Faktor apa saja yang dapat menyebabkan perceraian di Indonesia terjadi? Dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk mengurangi tingkat kasus perceraian di Indonesia? Faktor yang dapat menyebabkan perceraian antara lain adalah satu, menikah karena terburu-buru, tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, masalah ekonomi, memandang rendah pasangan, prinsip yang berbeda, KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga, dan juga perselingkuhan. Sedangkan langkah-langkah untuk mengurangi tingkat perceraian antara lain adalah saling mendengarkan pasangan. Kedua, luapkan dan utarakan perasaan terhadap pasangan. Mau berkompromi satu sama lain, jangan menyalahkan satu sama lain, meluangkan waktu untuk diri sendiri apabila dibutuhkan, dan belajar memaafkan atau melupakan kesalahan pasangan. Yang ketujuh adalah bagaimana pendapatmu dengan sebuah keluarga di mana yang mencari nafkah atau bekerja untuk memenuhi kebutuhan adalah perempuan. Bila yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hanyalah seorang perempuan, menurut saya hal tersebut kurang sesuai. Pada dasarnya, dalam rumah tangga, seorang suamilah yang bertugas untuk memenuhi kebutuhan. Apabila seorang suami tidak mampu melakukan tugasnya, hal tersebut dapat berdampak buruk bagi keutuhan rumah tangga. Selain itu, akan mudah munculnya konflik rumah tangga, misalnya seperti kecemburuan ekonomi, perasaan di mana suami merasa tidak berkontribusi dalam keluarga, suami yang merasa leha-leha di rumah, istri yang merasa berkuasa dalam rumah tangga, dan istri yang merasa derajatnya lebih tinggi dari suami, maupun bentuk permasalahan lainnya. Namun, apabila terdapat kondisi yang mana tidak memungkinkan seorang suami untuk bekerja, sepasang suami istri tersebut haruslah memiliki komitmen dan kesepakatan sebelumnya. Pertanyaan yang kedelapan adalah berikan pandanganmu mengenai praktik poligami di masyarakat. Apakah telah sesuai dengan yang dipraktikkan Rasulullah SAW? Menurut saya, praktik poligami di masyarakat ini belum sesuai dengan praktik yang dilakukan oleh Rasulullah. Praktik poligami di masyarakat tidaklah dilakukan berdasarkan tujuan mulia, namun hanya untuk kepentingan biologis saja. Suami melakukan praktik poligami tidak mampu berperilaku adil terhadap semua istri-istrinya.
Banyak suami yang melakukan poligami tidak mendapatkan restu yang ikhlas dari istri pertama, sehingga dalam rumah tangga tersebut tidak terdapat ketentraman, namun malah persaingan antara istri satu dengan istri yang lain. Suami yang berpoligami juga cenderung mengistimewakan istri yang lebih muda dan membanding-bandingkannya dengan istri yang lain. Sekian 8 poin jawaban yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.